Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 16. Dengan lebih dari 30.000 tael perak di tangannya, Luo Xiu sekali lagi datang ke toko yang menjual perangkat formasi. Karena dia telah berburu dan bertarung di Gunung Suiwu dalam beberapa hari terakhir, pakaian Luo Xiu robek di sana-sini dan dia terlihat sangat berbeda dengan orang-orang berpakaian mewah yang keluar masuk toko ini. Tuna, tolong ambilkan aku formasi pengumpul energi tingkat pertama. Luo Xiu masuk ke toko dan berkata langsung. Penjaga toko Parubaya di belakang konter sedikit terkejut. Kamu yakin, harganya 10.000 tael perak? Jelas, penjaga toko tidak berpikir bahwa pemuda compang camping ini akan mampu membelinya. Luo Xiu tidak banyak bicara, dia mengeluarkan uang dan melemparkannya ke meja. Melihat tumpukan uang yang tebal itu, penjaga toko Parubaya itu tiba-tiba tersenyum dan mengangguk berulang kali, mohon tunggu sebentar, saya akan mengambilkannya untuk Anda sekarang juga. Setelah beberapa saat, penjaga toko Parubaya keluar sambil membawa sebuah kotak kayu bundar yang indah dan berkata, ini dia barang yang Anda inginkan. Kotak kayu itu dibuka, dan di dalamnya ada sebuah cakram dengan pola yang rumit dan slot kartu di tengah cakram. Selain itu, terdapat petunjuk penggunaan sederhana pada tutup kotak kayu itu. Apakah perlu batu vitalitas untuk mengaktifkannya? Luo Xiu bertanya sambil mengerutkan kening. Benar, sebagian besar peralatan formasi tambahan memerlukan batu vitalitas untuk membukanya. Hanya beberapa peralatan formasi tipe tempur yang sedikit berbeda, kata penjaga toko sambil tersenyum. Bang, Luo Xiu mengeluarkan 10.000 tael uang kertas perak lagi dan melemparkannya ke meja kasir, sambil berkata, apakah kamu punya batu vitalitas di sini? Aku ingin membelinya. Penjaga toko Parubaya itu sangat gembira dan tidak tahu bahwa pemuda yang terlihat sederhana di depannya akan begitu bermurah hati. Dia buru-buru memerintahkan seseorang untuk mengambil batu vitalitas. Segera, kotak kayu lain tiba, berisi 20 batu biji bundar seukuran telapak tangan, dengan lingkaran cahaya putih. Luo Xiu menyimpan barang-barangnya ketika hendak pergi meninggalkan toko itu, terlihat ada dua orang masuk ke toko. Kedua orang itu adalah laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu mengenakan pakaian putih, tampak seperti pemuda dari keluarga kaya, dengan aura kesombongan merendahkan di wajahnya. Wanita tersebut mengenakan gaun berwarna biru, bermata cerah, gigi putih, bibir merah menarik, bertubuh langsing, dan kulit putih. Luo Xiu sedikit terkejut saat melihat dua orang ini, mereka adalah Liu Yuxin dan Su Fei. Luo Xiu, Liu Yuxin sedikit terkejut melihatnya, karena sejauh yang dia tahu, Luo Xiu tidak mampu membeli peralatan formasi apapun di toko ini berdasarkan kondisinya. Pakaianmu compang camping, beraninya kamu datang ke sini untuk mempermalukan dirimu sendiri? Su Fei mendengus dingin, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Namun, Luo Xiu mengabaikan Su Fei dan berjalan melewati mereka dan meninggalkan toko. Melihat Luo Xiu berani mengabaikannya, mata Su Fei menjadi dingin, berhenti. Ada apa denganmu? Luo Xiu menoleh ke belakang, mengerutkan kening, sedikit tidak sabar. Apakah kamu tidak mendengarku berbicara denganmu? Su Fei berkata dengan dingin. Kenapa aku harus mendengarnya? Luo Xiu tersenyum menghina, berbalik dan pergi. Bajingan, Su Fei sangat marah, tetapi Luo Xiu sudah pergi dan mengabaikan maksudnya. Su Fei ingin memberi pelajaran pada bocah malang ini, tetapi dengan Liu Yuxin di sisinya, dia harus menjaga sikapnya, jadi dia hanya bisa menahannya. Tinggal sebulan lagi sebelum ujian penilaian tahunan tiba, dan aku ingin melihatmu dikalahkan Zhang Hai. Setelah keluar dari toko formasi, Luo Xiu pergi ke toko senjata lagi dan menjual pedang Wang Yun serta busur dan anak panah Zhang Hun. Dia menghasilkan lebih dari 800 tael perak di tangannya. Segera setelah itu, Luo Xiu pergi ke toko obat dan menghabiskan 15.000 tael perak untuk membeli sebotol pil energi. Luo Xiu tidak kembali ke balai seni bela diri, tetapi berjalan keluar dari kota Qingyun dan kembali mendatangi Gunung Suiwu lagi. Pegunungan ini sangat indah dan airnya juga jernih, serta banyak tumbuhan dan pepohonan, sangat cocok untuk berkultivasi daripada balai seni bela diri. Setelah menemukan tempat terpencil, Luo Xiu duduk bersila, mengeluarkan seperangkat cakram dari formasi pengumpul energi dan meletakkan batu vitalitas di lekukan tengahnya. Pola yang terukir di atasnya tiba-tiba menyala, memancarkan cahaya redup. Luo Xiu dapat dengan jelas merasakan bahwa energi langit dan bumi di dekatnya sepertinya ditarik oleh suatu kekuatan misterius dan dengan cepat berkumpul menuju lokasinya. Ini adalah fungsi magis dari formasi pengumpulan energi, yang dapat memadatkan vitalitas langit dan bumi, dan mempercepat kultivasi para kultivator seni bela diri.
Luo Xiu segera mengeluarkan pil energi memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu memejamkan mata dan mengedarkannya di seputar meridian dan titik akupuntur di tubuhnya, melatih keahlian menempa tulang dan otot. Dengan vitalitas langit dan bumi, esensi kehidupan dari tumbuhan dan pepohonan, efek obat pil energi internal murni yang terkondensasi di dalam tubuh, berubah menjadi energi hidup dan mati, dan memurnikan organ-organ di dalamnya. Tanpa disadari, malam telah tiba, dan Luo Xiu telah berlatih di sini selama sehari. Luo Xiu dapat dengan jelas merasakan jantungnya berdetak lebih kencang, dan kekuatan yang terkandung di dalam tubuhnya semakin kuat. Boom! Kekuatan yang melonjak memenuhi tubuhnya. Luo Xiu tiba-tiba membuka matanya, wajahnya berseri-seri dengan gembira. Aku berhasil, aku telah mencapai tingkat ke-7 pemurnian tubuh. Saat itu hari mulai gelap. Luo Xiu berdiri dan meregangkan otot-ototnya, merasakan kekuatannya telah meningkat pesat. Luo Xiu juga tidak menyangka bahwa hanya butuh 1 hari baginya untuk menerobos tingkat ke-7 pemurnian tubuh. Sejauh yang dia tahu, orang lain dengan usia yang sama, terutama para murid dari keluarga bangsawan, memiliki kondisi kultivasi yang lebih baik daripadanya, namun masih membutuhkan waktu setengah tahun atau bahkan lebih lama untuk mencapai langkah ini. Pasti karena manik hidup dan mati telah memperkuat tubuhku, itu sebabnya kecepatan kultivasiku meningkat berlipat-lipat. Pikir Luo Xiu, dia telah menghabiskan 2 pil energi. Formasi pengumpul energi tingkat pertama membutuhkan 2 batu vitalitas. Selain itu, dia juga menyerap esensi kehidupan tumbuh-tumbuhan. Orang lain memakan setidaknya beberapa bulan untuk memurnikan seluruh kekuatan ini. Namun Luo Xiu dapat menyempurnakannya dalam waktu yang sangat singkat, sehingga tingkat kultivasinya dapat ditingkatkan dengan begitu cepat. Tentu saja, selain dari efek manik hidup dan mati yang berintegrasi dengan tubuhnya, ini juga efek dari peningkatan teknik penempaan tulang dan otot, yang ditingkatkan lebih baik daripada teknik kultivasi internal seni bela diri internal kelas 3. Pada hari-hari berikutnya, Luo Xiu tidak kembali ke balai bela diri. Dia selalu berlatih di Gunung Suiwu dan pergi berburu sepanjang waktu, melatih dirinya dengan melawan monster, dan berkonsentrasi pada latihan keras di malam hari. Tanpa disadari, waktu berlalu dengan tenang, dan ujian penilaian tahunan akan berlangsung di balai bela diri kota Qingyun. Murid kelas junior yang telah mencapai usia 14 tahun, dan murid kelas menengah yang telah mencapai usia 17 tahun diwajibkan untuk menjalani penilaian. Jika lulus penilaian akan dipromosikan, dan jika gagal dalam penilaian akan mereka harus meninggalkan balai seni bela diri. Di arena pertunjukan seni bela diri yang luas, ribuan murid bela diri berkumpul menjadi satu, berbicara satu dengan yang lainnya dan membuat keributan. Di atas panggung setinggi 3 meter ini diletakkan sebuah meja di tengahnya, terdapat sebuah bola berbentuk kristal di atas meja tersebut. Bola kristal ini merupakan alat formasi yang digunakan untuk menguji kultivasi. Jika energi internal dituangkan ke dalamnya maka bola kristal tersebut akan memancarkan cahaya. Berdasarkan kecerahan cahayanya, tingkat kultivasi seorang mudir dapat dideteksi dengan mudah. Banyak murid yang hendak mengikuti penilaian merasa cemas, namun yang memenuhi syarat bersikap tenang dan tenang. Luo Xiu pun bergegas kembali dari Gunung Suiwu. Pertama-tama ia kembali ke kediamannya untuk mandi dan berganti pakaian bersih, lalu datang ke tempat ujian. Para murid balai bela diri telah mendengar tentang Luo Xiu. Dikatakan bahwa sejak 2 bulan yang lalu, dia telah mencapai tingkat ke-5 pemurnian tubuh dan dapat mengalahkan murid di kelas menengah. Seharusnya untuk lulus ujian penilaian ini tidak akan sulit baginya. Namun pertarungan antara Zhang Hai dan Luo Xiu telah diketahui semua orang sejak lama. Jadi ketika mereka melihat Luo Xiu datang, banyak orang mulai membicarakannya. Luo Xiu ini sangat berani. Zhang Hai adalah seorang jenius di kelas menengah. Saya mendengar bahwa dia sedang fokus berkultivasi beberapa waktu yang lalu dan telah mencapai tingkat 8 pemurnian tubuh. Jika Guru Lu tidak melindungi Luo Xiu saat itu, dia pasti sudah lama dibuat cacat oleh Zhang Hai. Ku dengar Zhang Hai telah menerobos tingkat ke-8 pemurnian tubuh. Dia telah memenuhi syarat untuk dipromosikan ke kelas senior, namun dia melewatkan tes ini dan berniat memberi Luo Xiu pelajaran nanti saat Luo Xiu dipromosikan ke kelas. Luo Xiu ini sudah lama menghilang. Dia pasti takut kepada Zhang Hai dan dia bersembunyi. Dalam pikiran mereka tidak mungkin Luo Xiu bisa menjadi lawan Zhang Hai. Mendengar ini, Luo Xiu hanya diam, menghadapi komentar, ejekan, dan pertanyaan di sekitarnya. Tapi dia tenang, santai, dan tidak emosi. Orang-orang tidak bisa tidak bertanya-tanya, bukankah orang ini tahu bahwa Zhang Hai sudah berada di tingkat ke-8 pemurnian tubuh? Harap tenang, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari arena seni bela diri. Semua orang melirik ke arah suara tersebut dan melihat seorang pria parubaya mengenakan jubah biru berdiri di panggung kompetisi, mengamati sekeliling dan berkata, para murid yang sudah mendaftar ujian penilaian tahun ini, silahkan maju. Banyak murid seni bela diri berhenti berbicara dan melangkah maju, termasuk Luo Xiu. Di antara kerumunan di belakang Luo Xiu, ada beberapa mata yang dengan dingin menatap punggung Luo Xiu. Setelah lulus ujian, Luo Xiu akan diterima di kelas menengah. Guru tidak akan punya alasan untuk mencegahnya bersaing dengannya. Kamu harus membantuku memberinya pelajaran,
Zhang Hao berkata dengan gigi terkatup. Zhang Hao merasa sangat terhina setiap kali dia ingat bahwa dia telah dipukuli habis-habisan oleh seorang anak laki-laki malang yang selama ini dia anggap remeh. Jangan khawatir, kali ini saya lebih suka tidak dipromosikan ke kelas senior. Saya pasti akan membantumu untuk membalas dendam. Zhang Hai mengangguk dan berkata, meskipun dia sudah memenuhi syarat untuk dipromosikan ke tingkat ke-8 pemurnian yang merupakan kelas senior, Zhang Hai baru berusia 15 tahun, namun dia tidak mau terburu-buru naik ke kelas senior. Karena beberapa manfaat yang dapat dinikmati oleh kelas senior, masih sangat mudah untuk didapatkannya sebagai anggota dari keluarga Zhang. Tetua Balai Seni Bela Diri yang memimpin ujian penilaian memegang daftar nama di tangannya. Dia membacanya dengan acuh tak acuh. Murid pertama untuk maju ke penilaian adalah Yuntong. Oke, seorang gadis dari kelas junior keluar, melangkah ke panggung kompetisi, dan meletakkan telapak tangannya di atas bola kristal itu. Wush! Dengan serangkaian getaran, bola kristal itu mekar dengan kemilau yang sangat cemerlang. Yuntong, berada di tingkat ke-5 pada pemurnian tubuh. Jika kamu lulus penilaian, kamu dapat dipromosikan ke kelas menengah. Penatua yang bertanggung jawab atas penilaian mengumumkan sambil tersenyum dan mengangguk. Mendengar konfirmasi dari penatua penilai, gadis bernama Yuntong menghela nafas lega. Ada banyak mata yang iri di antara penonton, terutama mereka yang tidak yakin untuk lulus. Setelah itu, ketua penilai membacakan nama-nama murid yang mendaftar satu persatu, dan belasan orang naik ke panggung untuk penilaian. Ada yang berasal dari kelas pemula dan ada juga yang dari kelas menengah. Namun yang ada hanya 3 orang. Jika mereka tersingkir, mereka diminta mengemasi barang-barang mereka dalam 3 hari dan meninggalkan Balai Seni Bela Diri. Karena uang gagal ujian semakin banyak, suasana menjadi tegang. Raut wajah murid-murid yang gagal tampak sedih, sementara wajah murid-murid dari keluarga bangsawan merendahkan, mengejek dan mengolok-olok. Selanjutnya, Luo Xiu panggil tetua di atas panggung. Dalam sekejap, mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada pemuda berbaju hitam. Nama Luo Xiu telah mencuri perhatian seisi Balai Seni Bela Diri beberapa waktu lalu. Dalam waktu singkat kali ini, tingkat kultivasinya melonjak ke tingkat ke-5 permurnian tubuh, dan bahkan murid di kelas menengah bukan lagi tandingannya. Melangkah ke panggung kompetisi, Luo Xiu melihat kerumunan di bawah dan melihat Zhang Hai dan Zhang Hao di sampingnya. Di belakang saudara laki-laki itu, berdiri Lu Feng dan yang lainnya, menatapnya dengan mata dingin. Terutama mata Zhang Hai, yang telah menerobos ke tingkat ke-8 pemurnian tubuh. Baginya, bahkan jika Luo Xiu bisa lulus pada ujian penilaian ini, dia ditakdirkan untuk dihancurkan olehnya dan kemudian diusir dari Balai Bela Diri. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Luo Xiu, dia sangat ingin melihat orang-orang ini melihat tingkat kultivasinya. Akan seperti apa ekspresinya ketika dia telah mencapai pemurnian tubuh tingkat ke-7? Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan meletakkannya di atas bola kristal, menuangkan energi hidup dan mati ke dalamnya. Wush, sebuah cahaya terang tiba-tiba menyala, lebih menyilaukan dan menarik perhatian daripada cahaya yang disebabkan oleh siapapun sebelumnya. Tingkat ke-9 pemurnian tubuh, penatua penilai tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh dengan keterkejutan, tetapi kemudian dia mendapatkan kembali ketenangannya. Ini bukan tingkat ke-9 pemurnian tubuh, ini tingkat ke-7 pemurnian tubuh.